Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Subulu Salam, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Andika Mismalje dari SD Negeri Singersing. Saya Fitriana dari SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Saya Akmal Rida dari SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ida, Waalaikumsalam Bu Fitri. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Untuk sekarang ini saya akan melakukan pra-observasi dulu ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Nantinya saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap kegiatan yang akan Ibu lakukan hari ini. Jangan lupa kegiatan nanti harus sesuai dengan alur tirta, juga memakai prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini nantinya adalah yang pertama itu present secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan saat nanti saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yang lebih spesifik adalah mendengarkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot nantinya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, pertanyaan yang ketiga. Indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dan dari tujuan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan adalah coach saya nantinya akan menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari masalah coach saya tersebut, Bu. Oh, oke. Demikian dahulu Bu percakapan observasi kita ini. Silakan lanjutkan kegiatan coachingnya. Saya akan melakukan observasi terhadap Baik. kegiatan Ibu hari ini. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Andika. Ya, apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Andika? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya, ada apa ini Pak Andika menjumpai saya? Iya begini Bu, saya lagi ada sedikit masalah di kelas ini Bu. Ada masalah ya Pak ya? Iya, Ibu. Apa masalah yang sedang Bapak alami sekarang? Masalahnya sekarang ini Bu, dalam 2 minggu ini ada anak saya yang kurang minat dalam belajar Ibu. Oh, kurang minatnya murid Bapak dalam proses pembelajarannya. Iya Ibu. Apa sih yang menyebabkan murid Bapak itu kurang minatnya dalam pembelajaran? Ya Ibu, setelah 2 minggu ini saya lakukan saya tindak lanjuti ya, saya telusuri seperti itu Bu. Jadi saya lihat anak ini kadang suka termenung di kelas, tidur di atas meja, bahkan memilih tempat duduk di paling belakang Ibu. Nah, jadi setelah saya tanyakan apa penyebabnya, anak ini enggan untuk menjawab. Jadi dibilangnya malas untuk belajar Ibu. Jadi padahal saya sudah semaksimal mungkin itu dalam proses pembelajaran sudah menggunakan metode-metode untuk membangkitkan minat belajar siswa. Oh, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak idealnya seorang murid itu bagaimana kalau dalam proses pembelajaran? Jadi menurut saya idealnya itu siswa tersebut aktif, kreatif, Iya. semangat, minat dalam belajar Ibu. Oh, seperti itu. Nah, kalau kita melakukan penilaian ya Pak ya, dari angka 1 sampai 10. Sekarang ini murid Bapak itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya, murid saya ada di angka 5 Ibu. Di angka 5. Apakah Bapak ingin menaikkan angka tersebut? Iya Ibu, mau.
Saya ingin menaikkan angka tersebut, Ibu. Bapak ingin menaikkan angka tersebut ke angka berapa? Antara 8 dan 9, Ibu. Angka antara 8 dengan 9. Nah, Bapak ingin menaikkan angka dari 5 ke angka 8 atau 9. Nah, strategi apa atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Ya, jadi saya sudah melakukan wawancara kepada siswa. Saya juga sudah melakukan kolaborasi kepada orang tua siswa, menanyakan alasan terkait dari siswa tersebut kenapa malas belajar, kurang minat belajar. Strategi apa lagi yang mungkin dapat Bapak lakukan? Ya, jadi saya akan melakukan membuat buku penghubung antara orang tua dan guru. Jadi setiap harinya nanti saya akan menuliskan perkembangan peserta didiknya yang di dalam kelas setiap hari. Jadi buku penghubung itu nanti saya isikan. Setelah diisi nanti orang tua bisa membaca perkembangan peserta didiknya setiap hari, Ibu. Oh, baik sekali ya strategi yang akan Bapak lakukan nanti. Bapak akan membuat buku penghubung antara orang tua dengan Bapak supaya orang tua atau baik Bapak dapat melihat perkembangan si murid ini nantinya. Iya, Ibu. Nah, siapa saja atau dukungan siapa saja yang Bapak butuhkan dalam proses ini? Ya, jadi dukungan yang saya butuhkan itu selain dari orang tua, Hmm, guru bidang studi, ya. kepala sekolah juga turut membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu. Iya, baik sekali. Nah, kapan kira-kira hal ini akan Bapak lakukan? Ya, hal ini akan saya lakukan mungkin sekitar minggu depan, Bu, karena saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan guru bidang studi, serta nanti saya akan menghubungi orang tuanya, Bu. Iya, berarti Bapak akan melakukan atau melaksanakan strategi ini dimulai minggu depan ya, Bapak ya. Ibu. Baik. Dari hasil perbincangan kita, apa yang Bapak dapat simpulkan? Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, akan membuat buku penghubung antara guru dan orang tua. Kemudian juga saya akan memilihkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga membangkitkan minat belajar siswa tersebut, Ibu. Baik. Nah, setelah perbincangan kita tadi, Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega sekali, Bu, karena Ya, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi bersama murid saya, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Andika. Nantinya 1 minggu lagi kita akan bertemu dan berbincang lagi seperti ini. Ibu. Tentunya saya sudah tidak sabar juga mendengar cerita-cerita menarik, bagaimana sudah solusi yang akan Bapak terapkan nanti, dan bagaimana perubahan yang akan dialami oleh murid yang Bapak tadi ya. Iya, Ibu. Semoga ada langkah terbaik atau perubahan yang sama-sama kita harapkan kembali baik nantinya ya Bapak ya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya merasa lega telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik, Bu, sampai berjumpa minggu depan. Baik, Bu, terima Bapak kasih. Andika, semangat Bapak Andika. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ida, setelah kegiatan coaching tadi berjalan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu dari kegiatan pasca observasi ini. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Ibu Fitri, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah melakukan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah pengambilan tanggung jawab yang nantinya akan diambil oleh coach saya. Ini pernyataan saya, menurut saya dari hasil observasi saya tadi, proses coaching memang sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Lalu Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach sehingga coach dapat menceritakan masalahnya dan menemukan solusi secara mandiri dari kegiatan coaching, dan kegiatan coaching juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini, Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching tadi?
Ya, baik Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi adalah memahami lagi bagaimana proses Tirta itu agar lebih berjalan dengan baik lagi, dan nantinya saya akan menggunakan alur ini sebaik mungkin untuk kegiatan coaching berikutnya agar hasilnya sesuai dengan harapan. Oh iya, semoga nanti kita dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dengan mendalami kegiatan alur tirta. Demikian saja percakapan kita hari ini dari Baik. Pasca Observasi. Terima kasih Bu Ida atas Sama-sama, waktunya. Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Dika. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Pak Dika sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Ya. Jadi rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana nantinya coach menjawab atau merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan yang ketiga, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Nah ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini yang pertama mendengarkan aktif, present, hadir penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach. Iya Ibu, baik. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama itu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang saya inginkan itu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya secara mandiri. Oke, Ibu, itu tadi pertanyaan terakhir kita ya, Ibu ya. Nah, baik Bu, demikianlah praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ida, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Fitri sibuk nggak? Enggak, ada apa ini saya lihat Bu Ida, kenapa kok kayaknya agak berkerut hari ini ya? Saya ada sedikit masalah Bu Fitri yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Ibu. Ibu punya waktu nggak hari ini? Punya permasalahan apa sih yang membuat Bu Ida sepertinya gelisah sekali? Saya punya permasalahan nih Bu. Ada salah satu murid saya di kelas. Sepertinya beliau perlu perhatian khusus dari kita. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini atas masalah Ibu tersebut? Nantinya saya berharap dari perbincangan kita saya dapat menemukan solusi atas apa masalah yang sedang saya hadapi. Sebenarnya permasalahan apa secara spesifik Ibu ceritakan yang Ibu hadapi sekarang ini? Nah itu dia Bu. Salah satu siswa saya ini saya rasa memang butuh perhatian khusus dari kita sebagai guru khususnya. Nah dia ini berbeda dengan teman-teman yang lain Bu. Saya perhatikan dia ini tidak disiplin, sering keluar masuk kelas, kemudian tidak rapi, sering tidak masuk baju ke dalam, bahkan atribut sekolah sering tidak dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seperti itu Bu Fitri. Oh, berarti Ibu punya permasalahan dengan anak mengenai kedisiplinannya dalam berpakaian, dalam memanajemen waktu, juga tidak tahu kebersihan, menjaga kebersihannya. Iya betul. Apakah murid tersebut juga bermasalah di guru yang lain atau hanya bermasalah tidak disiplin pada jam Ibu saja? Nah, kalau saya perhatikan Bu, tidak pada saya saja, saya perhatikan juga dilakukan dengan guru yang lain. Baik itu seperti tidak disiplin, tidak memakai atribut, dan tidak
rapi. Intinya seperti itu ya Bu ya. Berarti anak ini tidak disiplin bukan hanya pada ibu, tapi juga pada guru-guru yang lain. Iya, betul sekali. Bagaimana sih menurut idealnya ibu seharusnya tingkah anak tersebut dalam kategori disiplin yang ibu maksud? Nah, menurut saya idealnya seorang murid yang disiplin itu harusnya dia dapat menjaga disiplin waktu, menjaga kerapian, kemudian tidak keluar masuk sesuka hatinya. Setidaknya dia dapat meminta izin dengan guru yang bersangkutan. Kalau ibu nilai 1 sampai 10, berada di angka berapa anak tersebut? Nah, kalau menurut nilai saya sih Bu, saat ini dia ada di angka 5. Ini berada di angka 5. Iya. Jadi menurut ibu lagi, apa sih langkah yang akan ibu lakukan untuk menaikkan anak tersebut menjadi ke angka berapa? Nah, harapan saya sih Bu, anak ini dapat naik ke angka 9. Nah, saya sudah memikirkannya juga strategi nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan restitusi. Saya akan memanggil dia secara pribadi, mengidentifikasi sebenarnya ada permasalahan apa. Tentunya dia punya alasan yang dia lakukan sehingga disiplin dirinya ini tidak dilaksanakan dengan baik. Bagaimana cara ibu untuk menerapkan langkah-langkah tersebut? Nah, yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, saya akan mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Saya panggil dia secara pribadi, tentunya dengan berkomunikasi dengan wali kelasnya terutama. Setelah itu saya panggil, saya tanyakan sebenarnya apa alasan dibalik permasalahan yang dia perbuat. Oh, sudah mantap itu langkah yang akan ibu lakukan dengan komunikasi kepada wali kelasnya untuk mengidentifikasi lebih lanjut apa sih masalah anak ini, kenapa tidak disiplin. Lalu dukungan apa saja yang ibu butuhkan dalam ibu menerapkan langkah-langkah ibu tersebut? Nah, di sini saya membutuhkan pertama sekali dukungan dari wali kelas, kemudian rekan guru semuanya, tentu saja kepala sekolah, dan jika diperlukan dengan wali murid. Kemungkinan anak ini juga melakukan hal-hal tertentu ini bisa jadi berdasarkan permasalahan rumah tangganya ya Bu ya, di rumahnya, jadi bisa jadi seperti itu. Ya, berarti ibu akan meminta dukungan wali kelas, para rekan sejawat di sekolah, kepala sekolah, serta kalau memungkinkan ibu akan melibatkan orang tuanya. Mana tahu masalah ini juga ada latar belakangnya dari masalah dia di rumah. Iya. Lalu kapan sih rencana ibu ini akan ibu realisasikan? Secepatnya Bu, saya akan melakukan realisasi ini secepatnya insya Allah minggu depan. Mungkin dalam minggu ini saya membuat dulu, merancang dulu strategi yang akan saya buat. Minggu depan saya akan melakukan aksi saya supaya hal ini tidak berlarut-larut Bu. Saya takutnya kalau hal ini kita biarkan lebih lanjut, ini akan berdampak ke teman-teman yang lain. Jadi insya Allah minggu depan saya akan segera melakukan ataupun melakukan solusi yang telah saya ceritakan sama Ibu tadi. Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu dan Ibu akan mencoba menerapkannya di minggu depan, tentunya dengan komunikasi dulu dengan wali kelasnya. Sekarang saya ingin menanyakan dari percakapan kita ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Baik Bu, dari perbincangan kita tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya solusi dari permasalahan saya ini yang pertama saya akan melakukan komunikasi dengan wali kelas. Yang kedua saya akan memanggil secara pribadi dan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi anak murid saya ini. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, bahkan dengan wali murid tentunya Ibu. Oh mantap Ibu nih, berarti Ibu sudah menemukan sendiri sih solusi dari permasalahan Ibu ini dari hasil pembicaraan kita hari ini. Sekarang bagaimana sih perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya dan saya lihat Ibu sudah menemukan sendiri solusinya? Alhamdulillah Bu, saya sudah lega ya Bu, karena saya sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Wah luar biasa.
Saya lihat Ibu sudah mendapatkan solusi, udah tahu masalahnya di mana, udah ada solusinya. Saya rasa ini udah cukup ya Bu. Nantinya Ibu tolong cerita ke saya lagi. Ya, Bagaimana baik, Bu. sih hasil dari Ibu merestitusi anak tersebut? Bagaimana perubahan tingkah lakunya? Ini juga akan menjadikan bahan refleksi bagi saya dari permasalahan Ibu ini agar bisa diterapkan ke guru-guru yang lain. Apakah Baik, masih Ibu. ada yang ingin Ibu perbincangkan hari ini? Alhamdulillah Bu, saya rasa tidak ada lagi. Saya sudah sabar akan melaksanakan solusi yang sudah saya simpulkan tadi Bu. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa supaya ini berjalan dengan baik dan hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Fitri Terima atas kasih, Bu waktunya Ida. dan perbincangan kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Ya Ibu Fitri tadi sudah melakukan coaching terhadap Ibu Ida. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ini. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Fitri setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya merasa lega karena Ibu Ida dapat menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan tadi secara mandiri sehingga dia dapat melaksanakannya lagi di kemudian hari. Oke, baik ya Ibu ya. Nah, selanjutnya ini saya akan sebelum penutupan ya Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Pada saat coaching, saya merasa saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi dengan pertanyaan berbobot, lalu menanyakan rencana aksi yang akan Bu Ida lakukan, dan yang terakhir menanyakan tanggung jawab dari kegiatan tersebut, sehingga kegiatan coaching tadi dapat membuat Bu Ida mengemukakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, baik sekali ya Ibu ya. Saya sebagai observer ini Ibu, menurut saya tadi proses coaching Ibu lakukan tadi terhadap Ibu Ida itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya sudah kelihatan, sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Dan juga Ibu Fitri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Ida sehingga Ibu Ida dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Ibu, di sesi terakhir kita ini pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak Dika yaitu mendalami pemahaman saya mengenai alur tirta sehingga kegiatan coaching saya yang kedepannya dapat lebih baik lagi dalam memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, baik itu saja Ibu proses pasca observasi kita kali ini ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Ibu Akmarida. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andika? Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan proses coaching nantinya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Andika. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini, antara coach dan coachee, saya akan amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif,
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, selanjutnya kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik sekali. Yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, Ibu. Baik, demikian saja Pak praobservasi kita pada hari ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching terhadap kuci Bapak nantinya. Baik Ibu, Terima kasih. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Apa kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat. Pak Andika ada waktu nggak? Saya ingin ngomong sebentar. Oh iya, ada Bu Fitri. Ada apa ya Bu Fitri? Saya ada sedikit permasalahan nih mengenai bahan ajar saya. Iya, jadi permasalahan Ibu Fitri bisa Ibu jelaskan lagi secara rinci, Bu? Iya, dari bahan ajaran saya ini, saya lihat anak-anak saya kok tidak bersemangat dalam belajar, malah cenderung mereka itu hanya diam, tidak aktif di dalam pembelajaran saya, Pak. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu mengajar di kelas berapa ya, Bu? Saya ngajar di kelas 8, materi saya IPS. Di kelas 8, materinya IPS ya. Jadi setelah Ibu telusuri, apakah Ibu tahu apa penyebab dari siswa Ibu ini kurang minat belajar ya, Bu ya? Kalau saya lihat, mungkin bahan pembelajaran saya ya Pak yang belum inovatif, karena kan saya masih belajar pakai buku paket. Saya belum menggunakan media yang baik, mungkin Pak untuk dapat memacu semangat anak-anak saya di dalam kelas. Jadi menurut Ibu penyebab dari anak-anak Ibu ini bermasalah di kelas karena pembelajaran Ibu yang belum inovatif, masih menggunakan buku cetak ya Ibu ya, jadi belum berinovasi menggunakan media-media lainnya Ibu ya. Iya Pak. Ya, jadi dari pembicaraan Ibu tadi, menurut Ibu, Ibu berada di posisi berapa kalau dari nomor 1 sampai dengan 10 Ibu? Kalau dari angkanya ya, saya rasa bahan pembelajaran saya ini masih berada di angka 6 Pak. Di angka 6 Ibu ya. Nah, jadi karena Ibu berada di angka 6, apakah Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu ini? Nah, jika memang Ibu ingin meningkatkan, dinilai berapa yang ingin Ibu tingkatkan Ibu? Setidaknya saya ingin berada di angka 8 atau 9 ya Pak, agar anak-anak saya itu lebih bersemangat, pembelajaran saya itu aktif, dapat membawa anak-anak itu belajar dengan menyenangkan, tidak mereka hanya mendengar saya berbicara, mereka juga dapat berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga pembelajaran ini terlihat di mereka itu lebih berkesan Pak. Iya, jadi dari posisi Ibu di nomor 6, Ibu ingin menaikkan tingkatan Ibu menjadi nomor 8 dan nomor 9 ya Ibu ya. Nah, untuk menaikkan kompetensi Ibu itu, apakah ada terlintas di pikiran Ibu hal apa yang dapat Ibu lakukan agar kompetensi Ibu itu dapat naik Ibu? Ada sih Pak terlintas, saya ingin membuat media pembelajaran saya lebih inovatif. Saya akan mencari dari internet, saya akan menonton juga dari Google bagaimana sih pembelajaran yang baik, yang menarik, yang dapat menarik minat anak-anak sehingga anak-anak itu belajar dengan menyenangkan. Saya juga ingin menggali apa sih minat dan bakat anak saya. Jadi pembelajaran itu dapat saya rancang sesuai dengan kebutuhan mereka Pak, dengan gaya belajar mereka. Jadi anak-anak saya itu nantinya belajar nggak pasif seperti kemarin, mereka bisa lebih aktif berinteraksi dengan teman-temannya saat saya ceramah, tanya jawab juga saat diskusi. Ide yang terlintas di pikiran Ibu, Ibu akan membuat pembelajaran yang berinovatif ya Ibu ya, dengan belajar di YouTube, di Google Internet. Nah, kemudian yang menarik perhatian saya ini, Ibu ingin pembelajaran yang inovatif, pembelajaran menggunakan internet, YouTube. Nah, di dalam kelas, bagaimana strategi penerapan yang akan Ibu lakukan, Ibu? Ya, di dalam kelas nantinya, Pak, pertama saya akan merancang pembelajaran dengan media yang inovatif. Saya akan membawanya ke dalam kelas.
saya akan menggunakan Infokus yang selama tidak bisa saya gunakan. Saya akan menyusun media pembelajaran dan tujuan pembelajaran saya di dalam PPT. Nanti akan saya tayangkan ke anak-anak sehingga anak-anak dapat belajar lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Jadi pembelajaran saya nanti dapat aktif di dalam kelas dan dapat lebih bersemangat. Iya, sangat bagus sekali ya rencana Ibu Fitri ke depannya agar anak-anak lebih pemahaman dalam pembelajaran lebih meningkat ya Ibu ya, tidak bosan lagi ya Ibu ya. Terkait strategi yang ingin Ibu laksanakan ini, dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan agar rencana Ibu ini terlaksana dengan baik Bu? Kalau untuk dukungan, saya rasa saya membutuhkan dukungan seluruh warga sekolah. Mana tahu nanti kegiatan saya melibatkan anak-anak di lapangan, jadi nggak terkesan pembelajaran saya itu kenapa ribut anak-anak di luar kelas. Juga atas izin kepala sekolah, karena saya menggunakan pembelajaran yang inovatif tadi juga tidak mengganggu kegiatan guru yang lain. Sehingga saya juga belajar dengan nyaman. Lalu kalau dibutuhkan, saya juga ingin dukungan dari orang tuanya. Apabila anak ini membawa alat dari rumah, orang tua juga tidak keberatan, Pak. Iya, bagus sekali ya rencana Ibu Fitri, dukungan-dukungan yang dibutuhkan ya luar biasa sekali. Saya juga sangat mendukung strategi dan dukungan yang Ibu Fitri ucapkan tadi. Nah, terkait rencana yang akan Ibu laksanakan ini, kapan Ibu Fitri akan melaksanakan rencana ini? Minggu ini saya akan mencoba mencari bahan materi saya, lalu akan coba saya laksanakan di minggu depan, Pak, supaya saya ingin melihat hasil yang lebih baik dari hasil rencana saya ini. Iya, jadi rencana Ibu Fitri ini akan Ibu laksanakan minggu depan karena Ibu Fitri akan menyusun dulu rencana-rencananya. Nah, jadi saya setelah minggu depan saya sangat berantusias sekali ini dengan keberhasilan yang akan Ibu Fitri capai. Ya, jadi mungkin dari strategi yang Ibu jalankan mungkin bisa saya terapkan di kelas saya nantinya supaya pembelajaran murid bisa meningkat dan kompetensi saya juga bisa meningkat ya Ibu Fitri ya. Setelah serangkaian pembicaraan kita ini dari tadi sampai sekarang ini, apa yang dapat Ibu Fitri sampaikan, Bu? Dari masalah saya tadi yang saya bingung kenapa anak-anak saya bisa nggak aktif di kelas, sekarang saya sudah dapat menemukan solusinya. Dengan saya akan menerapkan pembelajaran inovatif, saya akan merancang pembelajaran saya lagi sehingga kelas saya nanti dapat lebih aktif lagi di kemudian harinya. Ya, saya senang sekali atas kesimpulan yang telah Ibu Fitri simpulkan ya. Jadi Ibu Fitri dapat menemukan sendiri solusi yang telah Ibu Fitri dapatkan dari hasil pembicaraan kita Ibu ini ya. Kemudian saya penasaran nih bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya. Perasaan saya senang hari ini Pak, saya lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya masih bingung. Saya sudah tahu sekarang saya akan menerapkan solusi ini minggu depan. Mudah-mudahan dapat membantu meningkatkan motivasi anak saya. Iya, Bayu Fitri. Jadi sangat antusias ini, sangat penasaran mendengarkan hasil dari rencana yang akan Ibu Fitri laksanakan ya Ibu ya. Jadi minggu depan saya harap kita bisa bertemu kembali ya, dengan hasil yang akan Ibu laksanakan Ibu. Iya Pak. Ya, jadi apa ada hal lain lagi yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Tidak Pak, ini saja. Saya sudah tidak sabar ingin mencoba mencari bahan tadi. Terima kasih Pak Dika, saya sudah menemukan solusinya. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Alhamdulillah ya Pak Andika, proses coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu. Perasaan Bapak? Perasaan saya sudah lega karena proses coaching sudah selesai Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Baik, sebelum penutupan ya Bapak Andika, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk pasca observasi kita. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Andika lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tentang tanggung jawab. Terus sehingga kegiatan coaching ini
dapat membuat coach saya menemukan solusi atas masalahnya sendiri secara mandiri, Ibu. Ya, baik. Saya rasa sudah baik sekali ya, Pak ya. Iya. Selanjutnya, menurut saya, Pak, sebagai observer, proses coaching yang Bapak Andika lakukan tadi dengan Ibu Fitri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak Andika sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fitri sehingga Ibu Fitri dapat menemukan solusi dari permasalahan dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Andika. Ya, Bu. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu saya akan lebih memahami alur Tirta sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik. Begitu saja ya Bapak Andika proses pasca observasi yang kita lakukan hari ini dan semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi. Demikian saja Pak observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita selanjutnya. Terima kasih atas waktu luang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru hebat.